Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad dari kelas P3F. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari tugas pengantar ilmu komputer. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi sistem informasi. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, definisi teknologi informasi. Yang keempat, peranan teknologi informasi. Yang kelima, perkembangan TIK. Yang keenam, kebijakan nasional bidang TI. Oke, selanjutnya yang pertama, definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara orang, progres algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi, informasi dan komunikasi atau disingkat TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi dalam mendukung proses bisnis. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Alter 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja dan teknologi informasi yang diorganisasikan informasi orang untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bodnar dan Hopwood 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, menurut Jelena Oram dan Wiggins 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Yang keempat, menurut Hall 2001, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Yang kelima, menurut Turban, McLean, dan Weatherby 1999, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Dan yang terakhir, menurut Wilkinson 1992, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia, komputer, untuk mengubah input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Oke, kita lanjut bagian B, teknologi informasi. Istilah teknologi informasi atau information technology atau IT mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengelolaan data elektronis atau PDE, Electronic Data Processing atau EDP, lebih dikenal istilah teknologi informasi, mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi manajemen. Istilah teknologi informasi TI lebih berorientasi ke teknologinya. Lanjut, definisi teknologi informasi. Pengertian tersendiri teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer. Selanjutnya, peranan teknologi informasi.
sedikit pengertian tentang peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Dan secara garis besar, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia dalam hal ini. Teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Selanjutnya, kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi Alta 1992 mengemukakan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu A. Peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. B. Ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. C. Portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. D. Konektivitas meningkat. E. Kemudahan pemakaian meningkat. F. Ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Oke, yang terakhir perkembangan TIK. Langsung saja. Bila dilacak ke belakang, terdapat beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap eksistensi TIK saat ini. Pertama adalah temuan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Inilah infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Selanjutnya, kebijakan nasional bidang teknologi informasi. Menyadari pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset, antara lain: yang pertama, infrastruktur informasi; yang kedua, perangkat lunak; yang ketiga, kandungan informasi; yang keempat, information content. Saya ralat. Yang ketiga, kandungan informasi atau information content. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan. Yang kelima, pengembangan regulasi dan standarisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi pada tahun 2006. Oke, mungkin cukup itu saja presentasi PowerPoint dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.